Hai, perkenalkan nama saya Yusuf Pandawa Samusir dengan NIM 230306022 dari kelas Peternakan B Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya akan membuat tugas video praktikum anatomi dan fisiologi ternak unggas yang dibimbing langsung oleh Ibu Tati Pidiana SPT MP. Di sini saya akan menggunakan bebek atau dikenal sebagai Anas Platyrichus domesticus sebagai sampel yang akan diamati. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian-bagian tubuh eksternal pada unggas ini terlebih dahulu. Yang pertama itu ada kepala atau caput, yang kedua ada kolum atau leher, yang ketiga itu ada trunkus atau badan, yang keempat itu ada ekstremitas anterior atau lengan, yang kelima itu ada ekstremitas posterior atau kaki, yang keenam itu ada kaudal atau ekor. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kepala atau caput. Di caput terdapat paru atau rostrum yang berfungsi untuk memasak makanan, yang terdiri dari maksila atau paru bagian atas dan mandibula paru bagian bawah. Lalu selanjutnya bagian hidung atau nas anterior res yang berfungsi sebagai alat pernapasan. Lalu sera atau pangkal paru. Lalu ada bagian mata atau organovisus. Menurut letaknya, bulu apis dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu ada tetrices, bulu yang menutupi badan. Yang kedua ada retrices, bulu yang berada pada pangkal ekor, sulumnya simetris dan berfungsi sebagai kemudi. Yang ketiga ada remiges, bulu pada sayap yang dibagi menjadi, pertama ada remiges primariae yang melekatnya pada secara digital pada digiti yang secara metacarpal dan metacarpalia. Yang kedua ada remiges sekundaria yang melekatnya secara cubital pada rubial ulna. Yang ketiga ada remiges tertier yang terletak paling dalam, nampak sebagai kelanjutan sekunder daerah siku. Yang keempat ada paraterum, bulu yang menutup bagian daerah bahu. Yang kelima ada alaspuria atau alula, bulu kecil yang menempel pada digiti kedua pada ekstremitas posterior atau sayap. Sebelumnya saya akan menjelaskan jenis bulunya terlebih dahulu. Menurut susunan anatomis, jenis bulu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada plumae. Plumae merupakan bulu penutup bagian tubuh luar yang membentuk vigor. Bentuk tubuh dari bebek yang termasuk tipe plumae adalah bulu sayap dan ekor. Bagian-bagian dari plumae terdiri atas calamus atau kuil, tangkai bulu melekat pada folikel kulit. Bagian ini berongga dan mempunyai 2 macam lubang. Yang pertama ada umbilicus inferior atau pada pangkal ekor, dan umbilicus superior pada bagian distal. Yang kedua itu ada rachis atau sap, lanjutan dari calamus, tidak berongga, merupakan penyokong pexillum. Yang ketiga ada pexillum atau pane, bendera bulu yang terdapat di kanan kiri rachis. Yang kedua ada plumulae. Tipe ini terdapat pada bebek yang masih muda, mempunyai calamus yang pendek. Rachis mereduksi dan berbagai panjang dan fleksibel, sedang barbulainya pendek. Yang ketiga ada Rhizoplumae. Tipe ini mempunyai bentuk seperti rambut dengan tangkai bulu yang panjang, dan pada ujungnya terdapat berbagai dan berbulai. Tipe ini tumbuh merata tetapi sangat jarang. Fungsi bulu ini belum jelas diketahui. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dalam atau internal dari bebek, yaitu sistem digestoria atau sistem pencernaan pada bebek.
dimulai dari rostrum atau paru. Yang kedua ada esofagus. Esofagus merupakan saluran lewatnya makanan setelah masuk melalui rostrum. Pada esophagus terjadi gerakan peristaltik yang berfungsi mendorong makanan masuk ke dalam organ. Yang ketiga ada inguliepus atau crop atau tembolok. Tembolok merupakan organ berbentuk seperti kantong yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Pada crop, makanan akan dilunakkan dengan getah yang dihasilkan crop. Yang keempat ada proventriculus, berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara enzimatis. Yang kelima ada ventriculus atau gizzard atau ampela, yang tempat berlangsungnya pencernaan makanan secara mekanik dengan bantuan-bantuan kecil atau grip yang ikut masuk ke dalam ventriculus pada saat bebek makan. Yang keenam ada intestinum tenuum, terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Mukosa usus halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh pili-pili pada dinding usus. Pada intestinum tenuum juga terjadi pencernaan secara enzimatis. Yang keenam, yang ketujuh ada cesium atau sesa, tempat terjadi pencernaan karbohidrat, protein, aborsi air. Cesium merupakan batas antara intestinum tenuum. Intestinum kerasum berfungsi untuk mengolah sisa-sisa makanan yang tercerna pada feses. Rektum berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan. Yang ke-8 ada kloaka, merupakan organ pencernaan akhir yang berfungsi untuk jalan keluarnya feses atau sisa-sisa makanan dan urin. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem nervosum, yaitu ada yang pertama cerebrum. Otak besar berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sadar pada galus-galus domestika. Yang kedua ada cerebellum atau otak kecil untuk mengatur keseimbangan tubuh. Yang ketiga ada medulla oblongata atau batang otak sebagai pengatur aktivitas tubuh bagian dalam seperti aliran darah. Yang keempat ada medulla spinalis atau sumsum tulang belakang untuk menyalurkan sinyal otak ke otot atau organ-organ tertentu untuk mengatur gerak.